Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikam Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan hadis yang ke-10, hadis innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Sampai pada pembahasan al-asbab allati taqtadi ijabat ad-du'a, sebab-sebab yang menjadikan doa itu dikabulkan. Imam Ibn Rajab menyebutkan ada 4. Yang pertama yaitu safar. Saat safar, bepergian jauh, terkait dengan hadis ini, ya. Dan hadis yang lain juga sudah kita bawakan. Di antaranya Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan, maknanya pasti dikabulkan. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua wa da'watul musafir, doa musafir, orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga wa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya, baik doa kebaikan ataupun keburukan. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan orang yang sedang safar, bahkan safar yang panjang. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Dalam redaksi hadisnya Nabi SAW menyebutkan, kemudian beliau menyebutkan seseorang yang safar panjang, jadi bukan hanya sebentar. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah husulut tabazzul fil libasi wal hay'ah wasya'thi wal ighbar, yaitu orang yang berada dalam kondisi menyedihkan, ya, dalam kondisi menyedihkan. Dia dalam keadaan pakaiannya berdebu, rambutnya berdebu, bahkan rambutnya kusut. Dan ini kalau kita simpulkan, dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan, dia dalam kondisi terdesak, dan dia berdoa dengan penuh kekhusyuan, karena dia tidak peduli dengan pakaiannya, tidak peduli dengan wajahnya, tidak peduli dengan rambutnya, ya. Jadi sebab yang kedua, kalau mau boleh kita ungkapkan dengan bahasa yang lain, ya khusyuk dalam doa. Dilihat dari apa? Kondisi yang menyedihkan tadi. Nah, sebab yang ketiga, dan ini sedang di dalam pembahasan kita, adalah maddu yadaihi ilas sama, yaitu mengangkat kedua tangan ke atas langit.
Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita singgung, yaitu sifat mengangkat tangan di dalam berdoa. Bagaimana itu? Maka kita bacakan penjelasan dari Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa qad ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati raf'i yadayhi fi du'a anwa'un muta'addidatun. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat mengangkat kedua tangan di dalam berdoa beberapa sifat, yaitu beberapa cara. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sekali lagi kita hanya membacakan penjelasan dari Imam Ibn Rajab rahimahullah yang telah diringkas. Dan saya mohon maaf belum menelusuri dalil secara pasti ini riwayat siapa, di kitab apa dan sebagainya. Ya. Jadi sementara yang bisa kita sampaikan ini adalah penjelasan dari Imam Ibn Rajab yang beliau simpulkan dari apa yang beliau ketahui. Dan bisa jadi di antara sifat-sifat tersebut bisa jadi itu diambil dari hadis yang mungkin saja tidak sahih, mungkin saja. Makanya kalau kita bawakan hadisnya atau kalau dibawakan hadisnya lalu diriwayatkan di kitab apa, lalu kita baca penilaian para ulama ahli hadis, ini lebih menenteramkan hati. Namun setidaknya tatkala kita menyampaikan sifat-sifat mengangkat tangan, tata cara mengangkat tangan, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita mengacu pada penjelasan Imam Ibn Rajab. Ya. Dan kalau kita menjumpai orang yang berdoa dengan tata cara tertentu di dalam mengangkat kedua tangannya, ternyata ada di dalam satu penjelasan Imam Ibn Rajab ini, maka setidaknya kita berlapang dada. Kok gitu? Oh, ternyata ada di dalam kitab ini, barangkali hadisnya sahih, ya barangkali itu yang sampai pada dirinya. Baik, kita bacakan. Faminha, maka yang pertama, annahu kana yushiru bi isba'ihi as-sabbabati faqat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya yaitu dengan jari telunjuknya saja. Jadi berdoa dengan mengangkat jari telunjuknya saja. Wa ruya annahu yaf'alu dzalik 'alal mimbar. Dan diriwayatkan beliau melakukan hal tersebut ketika di atas mimbar. Wa fa'alahu lamma raqiba rahilatah, dan beliau juga pernah melakukannya ketika menaiki hewan tunggangannya. Ya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat di atas mimbar saat khatib berdoa di waktu khutbah Jumat. Ya. Jadi ini tata cara pertama, mengangkat kedua tangan, yaitu mengangkat telunjuknya mengadahkan ke arah langit. Qala Ibnu Abbas wa ghairuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya mengatakan, hadza huwal ikhlasu fid du'a. Cara semacam ini adalah menunjukkan keikhlasan di dalam berdoa. Wa an Ibn Sirin, dan dari Muhammad bin Sirin ia berkata, idza asnaita 'ala Allah fa ashir bi isba'in wahidah. Jika engkau hendak memuji Allah, maka berisyaratlah dengan satu jari. Ya. Jadi mengangkat tangan kanan kita lalu berisyarat dengan satu jari ke atas langit lalu berdoa. Ini cara pertama. Cara yang kedua, wa minha annahu rafa'a yadayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, wa ja'ala zuhurahuma ila jihatil kiblah. Lalu beliau menjadikan punggung telapak tangannya ke arah kiblat. Nah, berarti begini. Ya. Wa huwa mustaqbiluha, yaitu menghadap ke kiblat.
wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhah, lalu menjadikan bagian dalam telapak tangan itu berhadapan dengan wajahnya. Ya, kiblat sana jadi seperti ini. Jadi anggap kiblat sana, nah seperti ini. Ya. Ini cara yang kedua. Menghadapkan punggung telapak tangan ke arah kiblat, lalu bagian dalam telapak tangan menghadap wajah orang yang berdoa. Ya. Qala ba'du salaf, kata Imam Ibn Rajab, sebagian salaf berkata, ar-raf'u ala hadzal wajhi tadarru'un. Mengangkat tangan berdoa dengan cara seperti ini adalah bentuk tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, wa minha aqsu dzalik, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Gimana? Menghadapkan bagian dalam telapak tangan ke arah kiblat, lalu punggung telapak tangan ke wajah orang yang berdoa. Sekali lagi, anggaplah kiblat sebelah sana, maka semacam ini caranya. Ini cara yang ketiga. Qala ba'duhum, sebagian mereka yaitu para salaf mengatakan, ar-raf'u ala hadzal wajhi istijaratun billahi jalla jalaluh wasti'adzatun bihi. Mengangkat tangan dengan cara seperti ini adalah bentuk memohon pertolongan kepada Allah dan perlindungan kepada Allah. Ya. Jadi keterangan dari salaf itu menyimpulkan meminta atau berdoa dengan cara seperti ini itu adalah bentuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa minha raf'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya, wa ja'lu kaffaihi ila sama, dan menjadikan kedua telapak tangannya bagian dalam ke atas langit, menghadap ke atas langit, wa zuhurihima ilal ardi, ya, dan wa ja'lu kaffaihi ila sama wa zuhurahuma atau wa zuhurihima ilal ardi, dan bagian punggungnya ke bawah, yaitu menghadap ke tanah. Ya, ini cara yang keempat. Tetap menghadap ke kiblat, itu diantara adabnya ya. Jadi orangnya menghadap ke arah kiblat, tetapi bentuk tangannya seperti ini. Bagian dalam telapak tangan menghadap ke atas langit, dan bagian punggung telapak tangan ke arah tanah, ke arah bumi. Wa an ibni Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma wa Ibnu Sirin rahimahullah, dari Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Muhammad bin Sirin, mereka mengatakan anna hadza huwa ad-du'a'u was-su'alu lillahi jalla jalaluh. Ini adalah bentuk berdoa dan meminta kepada Allah. Ya, ini cara yang keempat. Cara yang keempat. Kemudian wa minha, cara yang kelima. Cara yang kelima, aqsu dzalik, kebalikannya. Wa huwa qalbu kaffaihi, yaitu membalikkan kedua telapak tangannya. Wa ja'lu zuhurihima ila sama, dan menjadikan punggung telapak tangan ke arah langit, ke atas langit. Ya, kalau yang keempat begini, kalau yang kelima begini. Ya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat istisqa. Itu salat untuk memohon agar diturunkan hujan. Fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama,
Lalu beliau mengisyaratkan dengan punggung telapak tangannya ke arah langit. Ya. Ini kata Anas bin Malik sebagaimana dalam Sahih Muslim. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa lafdhuhu, dalam lafaz fa basata yadayhi, beliau membentangkan tangannya, ya, wa ja'ala zahirahuma mimma yalis sama, lalu menjadikan bagian punggung telapak tangannya ke arah langit. Qala Al-Humaidi mengatakan hadza huwal ibtihal, itulah bentuk doa sepenuh hati. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 5 sifat berdoa mengangkat tangan menurut Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, beliau hanya menyebutkan kesimpulannya dari apa yang beliau yaitu ketahui dari riwayat-riwayat hadis. Kita hanya membacakan. Ya, saya ulangi, yang pertama seperti ini, ya, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini, yang kelima seperti ini. Ya, dan semuanya dianjurkan orang yang berdoa menghadap ke arah mana? Kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi itu sebab yang ketiga. Di antara sebab agar dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan. Adapun keutamanya secara umum, kemarin sudah kita bacakan hadisnya, innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu malu dan memiliki sifat dermawan. Allah malu apabila seseorang, apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ke arahnya, ya, ke arah langit atau ke arah Allah yang ada di atas langit, lalu Allah tolak dalam keadaan hamba dan kecewa. Ini menunjukkan kalau hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangan, maka ini di antara sebab dikabulkannya doa. Taib, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, di antara sebab dikabulkannya doa, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, ar-rabi'u al-ilhahu 'ala Allah. Al-ilhahu 'ala Allah. Ilhah itu terus menerus, memohon dengan terus menerus. Atau kalau kita pakai ungkapan seorang anak yang meminta kepada orang tuanya, merengek, mengharap dengan sangat, ya, tidak berhenti untuk meminta dan berdoa. Ini diantara sebab dikabulkannya doa. Bidakriri dzikri rububiyatihi, dengan mengulang-ulang menyebut yaitu rububiyah Allah. Ya, dengan ya Rabb berulang-ulang, misalkan Allahumma Allahumma misalkan, atau dibaca terus doanya berulang-ulang. Ya, sekarang meminta, 5 menit lagi meminta, 10 menit lagi meminta, atau pagi meminta, siang meminta, sore meminta, malam meminta, tidak bosan-bosan. Wa huwa min a'zami ma yutlabu bihi ijabatud du'a, dan ini diantara hal terbesar yang dituntut dengannya pengkabulan doa. Maknanya diantara sebab terbesar pengkabulan doa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kalau kita perhatikan dengan terus menerus kita berdoa kepada Allah, maka pasti setidaknya ada salah satu doa kita yang dikabulkan. Jadi semakin apa? Besar potensi dikabulkannya. Ya, doa pertama mungkin belum dikabulkan, doa kedua, doa ketiga, doa keempat, mungkin doa ke-99 baru dikabulkan. Ini dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Karena kalau mengabulkan doa setelah terpenuhi persyaratan doa itu pasti dikabulkan, selama kita tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa. Dan ini akan dibahas kemudian.
Ya, jadi semua sebab-sebab dikabulkannya doa sudah kita lakukan dan penghalang-penghalangnya juga tidak ada. Maka pasti doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara Allah mengabulkan doa bermacam-macam. Tidak semua cara pengkabulan doa itu dengan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kita ingin sesuatu, minta kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala ternyata mengabulkannya nanti di akhirat. Jadi tidak berikan di dunia. Apakah berarti Allah tidak mengabulkan doa kita? Allah mengabulkan doa kita, cuma ditunda di akhirat. Atau kita meminta kepada Allah sesuatu lalu kita dialihkan dari musibah, dihindarkan dari musibah. Ya. Maka ini berarti doa kita dikabulkan tapi dalam bentuk yang lainnya. Nah, bagaimana supaya doa yang benar-benar kita inginkan dikabulkan? Ya, terus menerus kita meminta kepada Allah. Doa pertama dikabulkan dengan menunda di akhirat. Doa kedua dikabulkan dengan diselamatkan dari petaka. Doa ketiga dikabulkan sama diselamatkan dari musibah. Doa keempat dikabulkan sama juga diselamatkan dari bahaya. Sampai ke 99 bisa jadi doa kita dikabulkan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kalau sudah terpenuhi seluruh syarat dikabulkannya doa dan tidak ada penghalangnya. Ya. Taib. Nah, jadi di antara yang terbesar, sebab yang terbesar itu adalah meminta terus-menerus, al-ilhah, merengek. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan wa man ta'ammala al-ad'iyatal madhkurata fil Qur'an. Barang siapa yang mencermati doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wajada ghalibaha tuftatahu bismir rabbi, maka ia akan menjumpai kebanyakannya dimulai dengan nama Allah Ar-Rabb. Rabbana, Rabbi. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari siksa neraka. Ya. Jadi dimulai dengan Rabbana. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu dengannya. Dimulai dengan apa? Rabbana. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memalingkan hati-hati kami setelah Engkau beri petunjuk kami. Ya. Wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir, dan semisal dengan hal ini di Al-Qur'an banyak. Dimulai dengan apa? Rabbana. Nah, maknanya kita kembali kepada hadis. Dan kalau boleh kita tambahkan ya, sebab yang kelima mungkin. Tadi sebab yang pertama dikabulkannya doa safar, sebab yang kedua khusyuk ya, kondisi yang menyedihkan, sebab yang ketiga mengangkat tangan, sebab yang keempat minta terus-menerus. Nah, mungkin kita tambahkan sebab yang kelima itu dengan menyebut nama Allah, khususnya Rabbana. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan wa dzakara ar-rajula
Seseorang yutilu safara, yang safar panjang, asy'atha aghbar, dalam keadaan berdebu rambutnya acak-acakan, yamuddu yadaihi ila sama, ia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, lalu mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Jadi orang ini telah berdoa sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu memulai doanya dengan apa? Rabb, Rabbana wahai Tuhan kami, atau Rabbi wahai Tuhan. Ya, nah ini. Dan juga ini termasuk makna kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, Rabbana, Ya Rahman, Ya Ghaffar, Ya Aziz, ya, dan nama-nama Allah yang lainnya. Nah, kemudian wasu'ila Malikun amman yaqul fid du'a. Dan Imam Malik ditanya tentang orang yang mengatakan di dalam doanya, ya Sayyidi, wahai Sayyidku. Faqal, maka Imam Malik mengatakan, yaqul, hendaknya ia mengucapkan ya Rabbi, jangan ya Sayyidi. Ya, karena Sayyid, Allahu a'lam bishawab, itu setahu saya bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Sayyid itu tuan, disematkan kepada manusia. Sayyid itu diantaranya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah tuannya dari anak Adam dan aku tidak sombong. Ya. Jadi yang saya pahami, sayyid ini itu adalah sebutan untuk manusia yang mulia, tokoh, pemimpin, tuan. Maka tidak boleh berdoa dengan mengatakan ya Sayyidi ditujukan kepada Allah. Imam Malik mengatakan yaqul ya Rabb, ucapkan ya Rabb. Kenapa? Kama qalatil anbiya'u fi du'aihim, seperti inilah para nabi berdoa. Seperti inilah para nabi menyuruh di dalam doanya. Ya, ya Rabbi, Rabbana, Rabbi, ya, dan Allahumma, itu semakna dengannya. Nah, jadi itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian wa amma ma yamna'u ijabatad du'a, adapun yang menghalangi dikabulkannya doa, faqad asyara sallallahu alaihi wasallam annahu, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan annahu tawassu'u fil haram, yaitu orang yang bermudah-mudahan di dalam yang haram. Ya, banyak melakukan perkara-perkara haram, aklan wa syurban wa lubsan wa taghdhiyatan, makan, minum, pakaian, dan seluruh yang ia konsumsi atau ia kenakan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'din, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah, perbaikilah makananmu, jadilah engkau mendapatkan doa yang dikabulkan. Ya. Adapun dalam hadis terkait dengan penghalang dikabulkannya doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ya, orang yang sudah safar lalu dia dalam kondisi menyedihkan, ajak-ajakan, khusyuk, dia sudah angkat tangannya ke atas langit, dia sudah yaitu mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Ya, 5 sebab dikabulkannya doa sudah ia lakukan. Namun mat'amu haram, makanannya haram,
wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Ya, dia diberi makan dan dipenuhi dengan segala hal yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang perlu untuk kita camkan. Kalau kita sudah berusaha memenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa, namun ternyata doa kita belum dikabulkan juga, maka bisa jadi ada yang menghalanginya, ada penghalangnya, ya, dan penghalangnya itu sesuatu yang haram yang masuk di dalam diri kita, ya, sesuatu yang haram yang masuk di dalam diri kita. Kalau ada yang mengatakan, loh tapi ada orang yang bergelimang dengan perkara haram, minta apapun, dia ingin apapun selalu terpenuhi, maka ini namanya apa? Istidraj. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan beri istidraj, terus-menerus diberi nikmat, ya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan dan semakin besar siksanya, min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak tahu. Mereka merasa itu nikmat yang menguntungkan, namun hakikatnya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Maka lebih baik orang itu, ini kita bicara lebih mending, ya, kalau bisa doa kita dikabulkan tanpa kita melakukan perkara yang haram. Itu yang kita inginkan. Tapi seandainya orang yang melakukan perkara haram doanya tidak dikabulkan, ini lebih mending daripada dia melakukan perkara haram doanya dikabulkan. Kenapa? Karena dia merasa tidak bersalah, dia terlena. Wah, ternyata melakukan praktek yang haram nggak berpengaruh dengan keinginan saya. Ya sudah, cuek saja dia teruskan yang haram. Semakin dikasih nikmat, semakin buat dia lalai, maka hitung-hitungannya lebih berat. Berbeda dengan orang yang dia tidak dikabulkan doanya karena perkara haram. Ya, dia ingin sesuatu tapi nggak kesampaian. Apa yang dihisab? Ya hanya keharamannya saja. Ya, tapi yang dia inginkan tidak ia dapatkan, sehingga tidak menjadi petaka di akhirat nanti. Ini kalau bicara lebih mending, jangan disalahpahami. Berarti kita ya nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa doa nggak dikabulkan, bukan. Kalau dibandingkan antara dosa yang tidak dikabulkan gara-gara perkara haram, ini lebih apa? Mending, lebih ringan daripada melakukan perkara haram tapi keinginannya selalu terpenuhi. Karena berat nanti perhitungannya di akhirat. Nah, kesimpulannya fa'aklul halal, memakan yang halal, wa syurbuhu, meminum yang halal, wa lubsuhu, memakai pakaian yang halal, wa taghadzi bihi, dan memenuhi seluruh dirinya dengan yang halal, sababun mujibun li ijabati doa. Maka ini sebab yang bisa menjadikan dikabulkannya doa. Atau lebih tepatnya ini ya di antara yang tidak menghalangi dikabulkannya doa. Jadi kebalikannya ya, kalau makan haram, minum haram, maka ini penghalang dikabulkannya doa. Maka kalau itu semua hilang, maka insya Allah semakin besar kesempatan untuk dikabulkannya doa. Baik, kemudian yang terakhir di sini Asy-Syaikh meringkas penjelasan Imam Ibn Rajab pada hadis yang ke-10 ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Maknanya kaifa yustajabu lah, fahuwa istifhamun waqa'a ala wajhi ta'ajjubi wal istib'ad. Ya, fa anna yustajabulah itu bentuknya pertanyaan. Maka bagaimana doanya dikabulkan? Tetapi pertanyaan ini terjadi karena heran.
dan merasa jauh dari dikabulkan. Maka kalau kita pakai penekanan kata, maka bagaimana mungkin dikabulkan? Nah, seperti itu kurang lebih. Ya. Bukan bagaimana dikabulkan, ya. Tanya bagaimana dikabulkan. Ini tanya ini. Bukan menunjukkan kaget, bukan menunjukkan heran, bukan menunjukkan yaitu sangat jauh dari dikabulkan. Tapi kalau kita mengatakan dengan nada bagaimana mungkin dikabulkan kalau melakukan seperti itu, ya. Waqad yakunu irtikabul muharramat, dan sungguh melakukan hal-hal yang haram mani'an minal ijabah, itu diantara penghalang dikabulkannya doa. Wa kadzalika tarkul wajibat, maka demikian pula meninggalkan yang wajib. Perhatikan, ya. Di sini Imam Ibnu Rajab mengambil suatu kesimpulan yang cukup menarik. Ya. Melakukan hal-hal yang haram itu penghalang dikabulkannya doa. Makan, minum, pakaian yang haram itu menghalangi dikabulkannya doa. Dan beliau juga mengatakan demikian pula tarkul wajibat, ketika seseorang meninggalkan yang wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin beliau mengambil pemahaman terbalik, dalam artian meninggalkan yang wajib itu hukumnya apa? Haram atau halal? Nah, ya. Bisa jadi beliau memahami pokoknya melakukan yang haram itu sebab, ya, atau itu menghalangi dikabulkannya doa. Apa diantaranya? Meninggalkan kewajiban, melakukan dosa haram. Ya, meninggalkan kewajiban dosa haram. Berarti melakukan yang haram menjadi sebab dihalanginya terkabulnya doa, penghalang terkabulnya doa. Ya. Nah, sebaliknya wa fi'lut ta'at, mengamalkan ketaatan, yakunu mujiban listijabati doa. Mengamalkan ketaatan itu bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Jadi dibalik. Kalau melakukan yang haram, ya, itu bisa menjadi penghalang dikabulkannya doa, berarti melakukan yang wajib, ya, atau kebalikannya haram halal, ya. Jadi memakan yang haram, meminum yang haram, ini penghalang dikabulkannya doa. Berarti memakan yang halal, meminum yang halal itu bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Ya, meninggalkan kewajiban yang itu merupakan perbuatan dosa, itu penghalang dikabulkannya doa, berarti menjalankan kewajiban yang itu merupakan ketaatan termasuk sebab dikabulkannya doa. Ya. Ini menurut Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Walihada, dan karenanya lamma tawassala alladziina dakhalul ghar, ketika orang-orang yang terperangkap di dalam gua bertawassul, ya, meminta kepada Allah dengan wasilah, wantabaqat alaihimus sakhrah, saat itu batu menghalangi mereka. Jadi mereka terperangkap dalam gua, tidak bisa keluar karena ada batu besar yang menghalangi mulut gua. Ya. Maka mereka bertawassul bi a'malihimus salihah, dengan amal saleh mereka, ujibat da'watuhum, dikabulkanlah doa mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ini masalah lain tentang doa, yaitu apa? Di antara cara kita berdoa kepada Allah adalah bertawassul dengan amal saleh kita. Jadi kita sebutkan amal saleh kita, lalu kita sebutkan di dalam doa kita apa amal soleh yang terbaik yang mungkin pernah kita amalkan, lalu kita sebutkan di dalam doa kita, lalu kita minta kepada Allah hajat kita. Itu cara bertawassul dengan amal soleh. Nah, ini pernah terjadi
pada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kisahnya panjang dan insya Allah sudah ma'ruf. Yang intinya ketiga orang ini masing-masing bertawasul dengan amal saleh mereka, dan Allah kabulkan secara langsung. Orang pertama berdoa bertawasul, lalu terbukalah pintu gua itu sedikit, hingga kedua dan ketiga akhirnya mereka bisa keluar. Nah, Imam Ibnu Rajab memahami di sini salah satu sebab dikabulkannya doa, ya, hal yang mendukung dikabulkannya doa adalah amal soleh yang pernah dilakukan. Amal soleh yang pernah dilakukan, ya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betul-betul bisa kita manfaatkan tatkala segala cara sudah kita upayakan untuk berdoa. Berdoa dengan mengangkat tangan, dengan terus menerus, dengan khusyuk sudah dicoba, maka tidak ada salahnya kita coba dengan cara ini, bertawasul dengan yaitu amal saleh kita, bertawasul dengan amal saleh kita. Nah, di sini terdapat faidah pentingnya amal soleh bagi doa. Kalau kita nggak pernah beramal soleh, mau tawasul pakai apa? Ya. Jadi di sini Imam Ibnu Rajab mengatakan amal soleh termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Karena dengan itulah kita bisa bertawasul. Bayangkan orang kalau nggak punya amal soleh, dia mau bertawasul dengan apa? Ya, dia mau bertawasul dengan apa? Pembahasan tentang tawasul itu ada sendiri, ya. Yang kesimpulannya bertawasul di dalam doa itu diperbolehkan pada 3 cara. Yang pertama, doa orang soleh yang masih hidup. Ya, Ustadz doakan saya, Syekh, ya doakan saya. Rasulullah ketika masih hidup banyak sekali sahabat yang bertawasul, ya. Di antaranya sahabat Ukasah bin Mihsan. Iya betul ya. Ya, ketika beliau mendengarkan hadis 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, aku termasuk bagian dari mereka. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk bagian dari mereka. Artinya Ukasah meminta orang saleh yang masih hidup saat itu, Rasulullah SAW, untuk berdoa kepada Allah. Ini cara yang pertama, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, kita misalkan orang yang tidak dekat dengan orang soleh, misalkan, ya, tiba-tiba datang, Ustaz doakan saya. Sopo kon? Ya, siapa orang ini? Akhirnya Ustaznya, iya semoga, tapi nggak sepenuh hati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, berdoa dengan nama Allah Al-Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama yang husna, yang indah, dan berdoalah kepada Allah dengannya. Ya. Nah, kita baca asmaul husna, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sendiri belum khusyuk di dalam doa kita. Ya. Yang ketiga, amal soleh ini. Nah, kita kalau nggak punya amal soleh, mau tawasul pakai apa? Orang soleh juga nggak kenal kita menyebut nama Allah juga masih belum khusyuk, lalu kita nggak punya amal soleh, mau tawasul pakai apa? Makanya Imam Ibnu Rajab menyebutkan amal soleh di antara sebab yang bisa menjadikan doa kita dikabulkan. Di antaranya kita jadikan itu sebagai tawasul. Semakin banyak amal soleh, semakin banyak kita bisa singgung, ya Allah, aku pernah melakukan ini, ya Allah. Permintaan yang sama belum dikabulkan. Besok lagi tawasul lagi dengan amal soleh yang lain, ya, belum tembus. Nah, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin banyak kesempatan kita untuk bertawasul. Dengan demikian diharapkan semakin besar potensi dikabulkannya doa. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, yakfi ma'al birri minad du'a. Cukuplah kebaikan di antara penopang terkabulnya doa, mithlu ma yakfi at-ta'ama minal milh, sebagaimana cukuplah garam sebagai penyedap makanan. Artinya doa dengan amal saleh itu ibarat makanan dengan garam.
Ya, kalau makanan nggak ada garamnya hambar. Doa tapi tidak diiringi dengan amal saleh hambar. Itu maksud dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan la tastabti'ul ijabah faqad saddatta turuqaha bil ma'asi. Allahu akbar ya. Janganlah engkau merasa lambat dikabulkannya doamu, sedangkan engkau sendiri yang menutup jalannya dengan maksiat. Kita merasa kok nggak dikabulkan ya doa kita, tapi kita sendiri masih rajin maksiat. Ya, ibarat doa itu harusnya terbuka, tapi kita tutupi dengan maksiat. Gimana bisa dikabulkan doa kita? Ya, jadi ungkapan yang sangat indah. Wa akhadha ba'du syu'ara hadzal ma'na, sebagian para penyair mengucapkan makna ini di dalam syairnya. Faqal nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu 'inda kashfil kurub, kaifa narju ijabatan li du'ain qad sadadna tariqaha bidzunub. Kita berharap kepada Allah dalam setiap kesusahan, tapi kita melupakan Allah ketika sudah hilang kesusahan tersebut. Bagaimana mungkin kita mengharap dikabulkannya doa, sedangkan kita sendiri yang menutup jalurnya dengan dosa. Ya, jadi dosa termasuk di antara sebab penghalang dikabulkannya doa. Sebaliknya amal saleh di antara sebab yang bisa menjadikan dikabulkannya doa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk isya ya. Nah, bisa azan terlebih dahulu. Tafadhol silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pembahasan dari hadis yang ke-10, hadis yang menunjukkan tentang yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan Allah tidaklah menerima kecuali dari yang baik. Di antaranya adalah doa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa hamba-hambanya yang dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ketika kita sudah berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, dan kita sudah menjauhi penghalang-penghalang dikabulkannya doa, maka yakinlah doa kita pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, cara Allah mengabulkan doa kita bukan hanya satu macam, yaitu Allah memenuhi keinginan kita, seperti yang kita inginkan Allah berikan. Tidak harus seperti itu. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa tanpa dosa dan memutus silaturahim, illa a'tahullahu biha ihda salas, melainkan Allah akan berikan satu dari tiga kemungkinan. Satu dari tiga kemungkinan. Jadi cara mengabulkan doa atau cara Allah mengabulkan doa salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi Allah menyegerakan dikabulkannya doa, dan ini yang semua kita inginkan. Kita minta apa dikasih sesuai dengan keinginan kita. Itu cara pertama. Namun kalaupun tidak kita dapatkan sesuai keinginan kita, luput cara yang pertama, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpan itu di akhirat. Apa yang kita minta di dunia, tapi Allah mengabulkannya di akhirat. Dan cara yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha, dan bisa jadi Allah memalingkan kita dari keburukan yang setara dengan doa yang kita harapkan. Ya, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari petaka. Nah, bisa jadi ini yang terbanyak, tapi kita nggak sadar. Ya, jadi jangan pernah kita merasa Allah nggak ngabulkan doa kita. Ketika kita sudah berupaya memenuhi syarat-syarat diterimanya doa, dan kita sudah mencukupkan diri dari hal-hal yang halal sempurna, tapi kita berdoa kok nggak dikabulkan, maka sekali lagi bukan tidak dikabulkan, cuman mungkin Allah mengabulkan dengan cara yang lain. Dan mungkin yang ketiga ini yang terbanyak, dihindarkan dari petaka. Ya, maka dari itu supaya kita mendapat cara yang pertama, gimana? Ya, sering terus meminta kepada Allah, tidak bosan-bosan. Dan ini kembali kepada salah satu syarat dikabulkannya doa, atau salah satu sebab dikabulkannya doa, yaitu apa? Terus menerus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Yang lebih utama kalau kita tidak berdoa dengan mengangkat tangan menghadap kiblat, atau seperti yang tadi disebutkan, dengan kalau kita nggak hafal terus membaca tuntunan kumpulan doa-doa yang sesuai sunnah sama sesuai Al-Quran, mana yang lebih utama? Baik, mana yang lebih utama? Kita berdoa dengan cara-cara yang telah disebutkan, tetapi dengan redaksi bahasa kita, dibandingkan dengan membaca doa dengan hadis-hadis Nabi SAW tapi sembari membaca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Secara asal doa yang terbaik itu doa yang diajarkan Nabi SAW.
karena beliau yang paling tahu bagaimana cara memohon kepada Allah. Itu secara asal. Sehingga kalau kita membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita betul-betul berhasrat dan betul-betul memahami isi doa tersebut, maka Allah alam itu menurut saya yang terbaik. Dan itu pun masih bisa kita gabungkan dengan cara ya memegang seperti ini. Jadi insya Allah bisa digabungkan. Jadi sambil baca kita buka buku doa, lalu kita baca doa, kita renungkan dan kita betul-betul pahami dengan khusyuk, maka insya Allah ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Kalau ada, dalam artian ada bukunya, lalu pas benar-benar bisa kita berdoa seperti itu. Tapi kalau sedang tidak ada buku doa, ya kita doa dengan redaksi kita sendiri, insya Allah tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Oke. Ustaz, waktu kita doa menghadap ke langit, terus posisi tangannya di atas kepala atau sejajar kepala, kemudian apakah rapat atau berjalan? Iya. Dari apa yang disampaikan di sini tidak ada keterangan yang pasti posisi di mananya ya. Apakah di atas kepala atau di tengah atau di bawah? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian artinya apa? Ya sebisa kita. Kalau kita bisa gini ya silakan. Kalau bisa gini ya silakan. Ya kecuali tadi yang pertama dan kedua. Kalau pertama pas berhadapan dengan wajah kan, begini dan begini, ya kan? Yang kedua dan yang ketiga dan keempat, ini yang begini atau begini, ya. Nah, posisi tangan seberapa? Nah, wallahualam tidak ada keterangan. Maka senyamannya kita. Kalau kita nyamannya gini, ya silahkan. Atau nyamannya gini, silahkan. Kemudian apakah dirapatkan atau direnggangkan? Dalam keterangan Imam Ibnu Rajab juga tidak disebutkan. Namun yang sering kita jumpai dari para asatidzah kita dan para ulama kita itu cenderung rapat. Ya, cenderung rapat. Ya. Itu yang kita jumpai ya dari para asatidzah dan para ulama. Adapun dari Imam Ibnu Rajab tidak ada keterangan. Artinya kita jangan buru-buru mengingkari kalau ada orang yang doanya seperti ini misalkan. Ya, atau begini, ya. Karena apa? Secara tata cara ya ini sudah sebagaimana disebutkan di sini, ya, seperti ini gitu ya. Atau seperti ini. Cuman rapat hendaknya ini yang tidak ada keterangan, ya. Allah alam bishawab. Yang sering kita jumpai dari para asatidzah kita memang rapat. Tapi apakah tidak rapat itu tidak boleh, tidak baik? Ini yang wallahu alam bishawab. Ya, mungkin seperti itu Pak nggih. Nggih, wallahu alam. Ya, silakan. Berdoa setelah sholat wajib apabila dijadikan sebagai kebiasaan dan kekhususan, wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama melarang dalam artian dikhawatirkan ini mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama. Kenapa? Karena setelah sholat wajib yang terdapat dalilnya itu zikir. Itu zikir. Nah, setelah zikir, nah kalau kita mau doa sesekali atau memang kita saat betul-betul menginginkan sesuatu sehingga 5 waktu kita berdoa karena ada hajat, maka wallahu alam semoga tidak mengapa. Tapi kalau kita selalu membaca doa tertentu diulang-ulang terus, nggak pernah ada jedanya, maka dikhawatirkan ini menambah-nambahi hal yang baru dalam urusan agama. Ya. Dan di antara indikasinya apa doanya? Nah ini. Kalau doanya itu bervariasi karena sesuai dengan keinginan kita, ya setelah zikir, kemudian sholat sunnah mungkin, lalu kita berdoa minta apa? Di saat yang lain kita berdoa minta yang lain. Ya ini wallahu a'lam bishawab, ya lebih aman. Karena apa? Tidak menjadikan itu rutinitas dan bacaan yang terus menerus sama. Ya, tapi kalau kita doanya sama terus seakan-akan ini menjadi hal yang selalu kita lakukan, kekhususan atau mengkhususkan tertentu padahal tidak ada dalilnya. Sebagaimana zikir nggak pernah kita lepas dari subhanallah walhamdulillah dan Allahu akbar, kan begitu. Ya, ini sudah paten karena memang ada dalilnya, ada tuntunannya.
Nah, kalau kita setiap selesai sholat doanya itu saja, terus menerus seperti itu, dikhawatirkan. Sekali lagi, dikhawatirkan ini termasuk hal-hal yang baru dalam agama. Maka kalau kita mau berdoa setelah sholat, ya mungkin bisa variatif. Ya, doa sekarang apa, doa besoknya apa. Ya, tapi sesekali kalau bisa ya tanpa doa. Kenapa? Agar tidak mengesankan harus berdoa setelah sholat. Ya, harus berdoa setelah salat. Mungkin seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.